Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sampai surah apa hadirin? Yunus ayat ke 100 berapa? 105. Iya benar, Yunus 7 sampai ayat yang kelima, surah Hud ayat yang kelima. Berarti ingatin aja jemaah, kalau hari ini 11 Ramadan, juz kita juz 12. Kalau nanti malam berarti 12 Ramadan, berarti juz kita juz 3, juz 13. Gitu jemaah. Loh kok dilengkapin? Iya, karena yang kemarin yang juz berapa? 11 itu kan sudah dibaca kemarin di awal agak panjang. Jadi kita lengkap satu juz. Gitu hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan masalah dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bencana, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menghalang-halangi bencana itu datang padamu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada satupun yang dapat menolak karunia-Nya datang kepada hidupmu. Jadi kalau Allah mau mendatangkan satu ujian, gak ada yang bisa menghalang-halangi, gak ada yang bisa mencegah. Allah mau mengirim bencana pun juga kita gak bisa mencegah, bencana itu pasti datang. Dan juga sama, kalau Allah mau mengirim karunia-Nya, kebaikannya, rahmat serta ridhonya untuk hidup kita, gak ada satupun yang bisa mencegah sedikit pun, dan karunia, ridho dan rahmat Allah untuk kita pasti sampai sesuai yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Jadi hidup kita diatur oleh siapa? Allah. Tugas kita lah ikhtiar terbaik. Kebayangkan hadirin, Allah yang menuliskan takdir terbaik, menetapkan hal terbaik, memberi yang terbaik. Tidak satupun yang bisa menghalangi sesuatu yang terjadi dalam hidup kecuali semua atas seizin dari Allah. Yang Allah lah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kemarin ayatnya sudah dipelajari di beberapa surah sebelumnya. Kata ba'ala nafsihi rahmah, Allah mensifati dirinya adalah zat yang paling rahmah, paling kasih sayang. Maka gak mungkin Allah gak sayang sama hambanya. Allah sayang. Kecewa kita hari ini karena Allah sayang. Terlukanya kita di hari ini karena Allah sayang. Seringnya dibully kita di hari ini ya karena Allah sayang. Semua yang terjadi karena Allah sayang. Dan ingat, kaya rayanya kita pun di hari ini juga karena Allah sayang. Semua karena Allah sayang. Asalkan kita mau memahami sayangnya Allah kepada seorang hamba, maka hidup kita akan baik-baik saja, hidup kita akan selalu berbahagia. Next. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafur. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa
yasha. Dialah Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hadirin, Allah mau bagi yang baik-baik kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi pertanyaannya, hadirin, saya, ini kita semuanya dan teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, coba tolong dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya, kita tahu atau tidak tahu bahwa nama kita adalah nama yang termasuk yang Allah akan berikan rahmat atau Allah akan memberikan kebaikan kepada yang Dia mau. Pertanyaannya, nama kita ada di yang Allah akan rahmati, kita tahu atau tidak tahu? Jawabannya tidak. Makanya tugasnya saya, tugasnya jamaah, tugasnya kita semua ini hadirin, untuk menjadi hamba yang pantas dirahmati Allah. Jadi hamba yang pantas dirahmati Allah, yang pantas dapat kasih sayang Allah, cintanya Allah. Percuma kalau ternyata nama saya nggak ada dari pihak yang Allah rahmati. Pertanyaannya, tahu dari mana nama Anda nggak ada? Makanya kan tugas kita sekali lagi memantaskan diri jadi hamba yang Allah rahmati. Yusibu bihi man yasha min ibadi. Allah bagi kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadi, dari semua hamba-hambanya. Berarti semua hamba itu potensi disayang Allah. Cuman ada yang mau disayang, ada yang beleng, gak mau disayang. Setiap orang tua sayang atau tidak sama anaknya? Jelas, orang tua sayang sama anaknya. Tapi dari 8 anak, apakah 8-8-nya mau disayang? Belum tentu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Allah mau ngasih yang baik, min ibadi, dari semua hamba-hambanya. Allah mau kasih sayangnya, rahmatnya, ridhonya. Hambaku, kamu butuh apa? Ini dikasih. Hambaku, kamu kok lama gak berdoa? Ayo berdoa, nanti aku beri loh apa yang kamu doakan. Hambaku, kamu butuh apa? Disediakan, dikasih, dihadiahi sama Allah. Tapi apakah semua hamba mau berdoa kepada Allah? Belum tentu. Apakah semua hamba mau disayang Allah? Belum tentu. Apakah semua hamba mau taat kepada Allah? Belum tentu. Apakah semua hamba disuruh puasa Ramadan mau puasa Ramadan? Belum tentu. Ada yang mokel di siang hari bolong bulan Ramadan, disuruh puasa malah belok ke warteg. Katanya stang motornya rusak nih, belok sendiri. Mana mungkin motor belok sendiri? Gimana ceritanya motor belok sendiri? Masuk ke restoran kaki tanpa kepala. Ini maksudnya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Allah mau bagi kebaikan kepada semua hamba-hambanya, tapi gak semua hamba mau dapat kebaikan yang Allah beri. Tapi gak semua hamba mau dapat rahmat yang Allah bagi. Tapi gak semua hamba mau Allah sayangi. Allah mau sayang sama dia, tapi dia gak mau disayang. Allah suruh sholat, dia tinggalkan sholat. Allah suruh puasa Ramadan, dia gak mau puasa Ramadan. Allah suruh berbagi, berderma, memberi saat diberi kekayaan, dia malah terlena dengan kekayaannya. Diberi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, agar tidak zalim, agar dia menggunakan kekuasaan dan tanda tangannya untuk berjuang di jalan Allah, tapi ternyata tidak digunakan. Maka jadilah hamba yang
mudah Allah cintai. Siapa hamba yang mudah Allah cintai? Hamba yang sholat, bakti orang tua, jihad di jalan Allah, rajin derma, berbagi, serta memberi, dekat dengan Al-Quran, hadir ke majelis ilmu, suka bantu orang lain semampunya. Jangan jauh-jauh dari ketaatan kepada Allah. Ini orang Allah cinta sama hamba tersebut. Oh iya, ngomong-ngomong soal cinta, ini ngomong-ngomong soal cinta hadirin, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seorang sahabat ajukan kepada Rasulullah perihal amal apa yang paling Allah cintai. Lalu Nabi jawab beda-beda. Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai?" Satu ketika Rasul ditanya, jawabannya as-salatu ala waqtiha, al-birrul walidain, wa jihadu fi sabilillah. Kamu salat tepat pada waktunya, bakti sama orang tua, jihad di jalan Allah. Tapi pada kesempatan lain, amal apa yang paling Allah cintai? Berbagi, memberi. Pada kesempatan lain, amal apa yang Allah cintai? Agar kamu menahan amarahmu. Pada kesempatan yang lain, amal apa yang Allah cintai? Bangun sholat malam ketika yang lain tertidur lelap. Kesempatan lain, amal apa yang Allah cintai? Nabi jawab dengan jawaban yang beda-beda. Kenapa? Karena Nabi tahu tiap orang potensinya tidak selalu sama. Potensi kita beda-beda. Ada yang mungkin nggak kuat baca Quran lama-lama, ya udah, ini beliau bisa lewat hartanya, fadl lewat hartanya Anda berjuang. Anda mungkin harta terbatas, tapi Anda punya kekuatan untuk membaca Quran lama, sholat tarawih panjang-panjang. Di situ kekuatan Anda, silakan. Khalid bin Walid tidak dicela karena mungkin terbatas dalam berdagangnya, tapi tidak satupun Khalid bin Walid ada yang berani merendahkannya, karena Khalid bin Walid adalah jawara panglima jihad di semua medan jihad. Khalid bin Walid spesialnya apa? Khalid bin Walid spesialnya adalah ditombak, pedang, panah. Maka Rasulullah SAW support di situ. Utsman bin Affan spesialnya di dagang, Rasulullah SAW juga support di sana. Abdurrahman bin Auf dagang, Rasul support di sana. Jadi kemampuan kita ini nggak harus sama, nggak harus semuanya ceramah, nggak harus semua jadi ustadz ustazah, nggak harus semua jadi orang kaya. Lah kalau semua kaya, siapa yang nerima sedekah? Atau sebaliknya, semuanya kekurangan, siapa yang sedekah nanti? Siapa yang berbagi nanti? Maka ada perannya masing-masing. Jangan merasa tidak berperan. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, baik juga yang di Masjid Muhammad Al-Fatih, semua kita berperan. Ada yang perannya di balik layar, ada yang perannya di depan layar, ada yang perannya menyiapkan propertinya, ada yang menyiapkan semua-muanya, ada yang ikut andil support paket datanya untuk live streaming misalkan, ada yang mungkin bersih-bersih tempatnya. Ini kan nyaman, enak kan jemaah? Ngaji tempatnya adem, dingin, bersih, nyaman. Ya ada kekurangan, masih berantakan sedikit, agak berantakan, ya mohon dimaafkan, masih terus membangun. Tapi kan pelan-pelan nih lah hadirin. Perasaan nyaman itu Allah hadirkan karena bukan peran satu orang, tapi peran banyak orang terlibat. Nih kemarin kami lihat di sini nih ada susu-susuan yang kemarin pas alpukat kocok. Di sini berantakan, sekarang bersih. Kemarin di meja itu acak-acakan, nyabut semuanya mas. Bocil-bocil masih ngambil snack, ngambil apa. Sekarang bersih. Siapa yang berperan? Semuanya. Dalam Islam tuh nggak ada jemaah one man show tuh, kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul one man show pun beliau sempurna jemaah. Kalau kita sekarang nggak bisa one man show, satu orang
bergantung pada satu orang semata nggak bisa. Ini peran kita bareng-bareng. Ada yang perannya fokus bersih-bersih, ada yang perannya fokus memvakum. Ini kemarin kotor divakum lagi, disemprotin wanginya lagi, vakum lagi, semprotin wanginya lagi. Ada yang perannya fokus finansialnya, menyiapkan, memfasilitasi, berbagi, memberi, berderma, macam-macam. Semuanya saling. Nah sekarang saya tanya, Ustadz, lah nih nggak ada jamaahnya, mau ngaji sama siapa jamaah? Coba hadirin. Ini kan yuk hadirin yuk, penting jamaah. Jangan kira jamaah datang ini nggak penting. Ustadz, kalau ngaji nggak ada jamaahnya, ya mau ngaji gimana? Ngomong sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ada yang jawab, waalaikumsalam. Siapa ini yang jawab? Semuanya jadi berperan. Allah mau kita terlibat. Allah want something from us. Allah mau kita terlibat. Dalam apa? Dalam setiap kebaikan. Maaf Bu, itu ayo sampahnya dibawa lagi ya. Oh ya, baik, siap. Disiapkan sampahnya. Mas silakan ya nanti ngimami. Oh ya baik, saya ngimami. Ada yang ngimami. Untuk seorang imam yang semalam tarawih aja, itu yang jadwalin 2 orang loh jamaah. Mas Dama, Mas Ihsan yang sibuk mikirin jadwal. Mungkin lebih dari itu ya. Mas Dala juga mungkin nyiapin jadwal, ngatur jadwal. Ini yang hari ini siapa? Itu. Belum dibalik nanti yang imam yang mempertahankan mikrofon ini agar baterai tetap utuh. Kan kita pernah kan lagi enak-enak ngaji, a'udzubillahi mati, ternyata baterainya habis. Pernah lah, emang nih baterainya nggak habis-habis, nggak ada orang yang di balik layar jaga jaga penuhnya baterai ini. Ada jemaah habis ngaji dicas. Siapa yang ngecas? Ada orangnya. Ini untuk yang ngimami sholat tarawih aja, ada yang nyiapin sejadah, yang nyiapin mikrofon, ada tim audio di belakang. Belum lagi nanti yang kabelnya nyambungin. Wih, rumit jemaah. Jadi nikmat yang sekarang kita terima itu sebenarnya hasil proses panjang orang-orang yang berjuang di balik layar. Kemarin buka pakai lontong. Lontong asalnya dari beras. Beras ditanam sama petani. Nanamnya berapa bulan? Kira-kira 4 bulan. Coba bayangin kalau kita mau makan suruh tanam sendiri. Gimana tuh jemaah? Mau makan dong? Iya, tanam sendiri. Terus 4 bulan selama nunggu belum panen, makan apa jemaah? Itu baiknya Allah. Makanya jangan sombong. Kita nih semuanya saling melengkapi. Kalau semuanya pengusaha, yang jadi petani siapa? Kalau semuanya guru, lah yang jadi murid siapa? Semuanya murid yang jadi guru siapa? Baju, emang ini baju yang kita kenakan ini cuma karena peran kita gitu. Yang penting saya punya uang, Ustadz bisa beli. Ntar dulu, ada kapas diproses, kapas jadi benang, benang jadi kain, kain masih dijahit supaya kombinasi bagaimana merahnya begini, batiknya di bawah, ini ntar dijahit di sini. Ini kombinasi, semuanya berperan, terlibat. Yang nanam kapas terlibat, pabrik pembuatan kapas jadi benang terlibat, dari benang jadi kain terlibat, kainnya jadi berwarna terlibat. Kainnya kan awalnya semuanya sama warnanya, betul? Pewarnaan terlibat, 5 udah. Setelah perwarnaan masuk ke pasar-pasar terlibat, jadilah satu gulungan, satu roll. Kalau enggak kita belinya banyak aja mas, satu roll udah 6. Habis jadi roll-rollan dibeli sama seseorang. Habis itu masuk ke tukang jahit,
Tukang jahit juga berperan, nomor 8. Setelah tukang jahit jadi, masih direvisi lagi. Nih kalau ada benang-benang nih dipotong-potongin. Tim apa namanya? QC, apa QC? Quality Control. Tim QC-nya nanti sudah layak jual, baru dijual. Lah, dijual emang gampang. Udah 10 nih. Lah di tim penjualan emang mudah? Enggak, ada lagi apa? Tim marketing, tim selling, tim distribusi, tim bungkus-bungkus paket. Wah. Lah, setelah paket kita kirim, Pak, tolong jemput ya, saya ada paket 100. Dia jemput, betul? Setelah jemput, emang dia langsung nganter ke Wonosobo dari Jakarta? Enggak, ada lagi enggak tim yang lain? Ada, set di drop sampai Wonosobo. Yang ngedrop orang Jakarta atau orang Wonosobo? Orang Wonosobo ngedropin ke rumah. Bayangin, untuk satu pakaian aja mungkin 15 lini terlibat nih. 15 lini terlibat. Jangan sombong. Semua kita tuh punya peran masing-masing. Jangan tinggi tapi merendah. Emang kita mah gak punya apa-apa jamaah. Ayo semangat. Kurang apa lagi jemaah? Sejadah lumayan empuk. Ya raketang, kalaupun gak empuk ya dimaafkan. Mudah-mudahan besok sejadahnya tebelnya semata kaki itu jemaah. Sejadah tebelnya semata kaki kayak apa itu? Ngaji Quran tinggal diambil sebelah sana, dibaca, nanti bisa dikembalikan. Sejadah disiapkan, ada yang ngecas baterai disiapkan, semuanya disiapkan. Kalau belum membuat kita hatinya tergerak untuk ngaji, dengan cara apa lagi? Betul? Semangat hadirin, mumpung masih hidup. Ingat yang kemarin loh, 5 perkara sebelum 5 perkara. Kan diantaranya adalah hidup sebelum mati. Nah sekarang nih kita lagi nanam. Nanti kalau kita udah meninggal, yang bisa diandalkan tuh cuma 3. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariah harus punya. Lawang bisa terbatas hadirin, seterbatas-terbatasnya kita. Kalau sedekah 100 perak bisa nggak? 100 perak kita mohon maaf sekali, sedang kekurangannya. Tapi kalau kita sedekah 100 perak bisa nggak? Bisa sedekah walaupun 100 perak. Ingat kata Nabi, siapa yang membangun masjid walau sebesar cakaran kaki burung di tanah. Sebesar cakaran kaki burung tuh kecil sekali, maka Allah bangunkan baginya istana di surga yang semisal dengannya. Makanya walaupun 100 perak sedekah, semua kita bisa insyaallah biidznillah. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Nih, kenapa dalam ayat ini Allah nggak sebut ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Bukan wahai manusia yang beriman, wahai orang yang beriman, tapi wahai manusia. Karena kebenaran itu harusnya membuka mata siapapun yang merasa dirinya manusia. Kebenaran itu, nih hadirin, kebenaran itu harusnya membuka mata setiap pasang mata kalau dia merasa manusia. Kebenaran itu membuka, kebenaran mudah diketahui jemaah. Lagi juga kita mah tahu kali mana yang benar mana yang salah, cuman kita mah gengsi. Betul?
Atau kadang kita gagal melakukan kebaikan ya karena kita tertawan hawa nafsu. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu adalah kebaikan untuk siapa? Dirinya sendiri. Kalau kita dapat petunjuk, itu petunjuknya itu bukan bermanfaat untuk orang lain dulu. Sebenarnya petunjuk yang Allah hadirkan itu, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Petunjuk yang didapat oleh kita sejatinya itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Coba jemaah lihat ya. Ada orang berbuat baik. Dia pikir kebaikannya itu untuk orang lain, padahal enggak. Kebaikan yang dilakukan untuk diri sendiri. Maka jangan merasa kebaikan yang sedang diupayakan itu untuk orang lain. Bukan. Sebenarnya kita tuh buat baik sama orang ya, kita lagi baik sama diri kita sendiri. Terus buat baik. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang keliru, maka kekeliruan itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Kalau kita buat jahat, kita mencuri, maling, khianat, yang rugi dirinya siapa? Dirinya sendiri. Orang baik yang untung dirinya sendiri, orang jahat yang rugi ya dirinya sendiri. Dia mungkin berhasil menipu orang, tapi setelah itu tidak akan pernah ada lagi manusia yang akan percaya kepada dirinya, karena dia terkenal sebagai seorang yang penipu. Kalau dia buat baik, maka otomatis kebaikan itu pun juga akan berpulang kepada dirinya sendiri, karena orang mengenalnya sebagai orang baik. Saya mau beli itu dari dia. Oh, kalau dia mah dagangnya jujur, gulanya bukan pakai gula yang murah, es batunya mah pakai es batu yang insya Allah sehat. Dia mah emang kualitas bahan baku makanan minumannya memang bahan baku yang premium. Jujur dah kalau transaksi dagang sama dia. Tersebar nggak? Tersebar berita itu. Dikenal orang jujur, tersebar beritanya, personal brandingnya Allah mudahkan. Orang datang ke dirinya membeli barang dari yang dia jual. Maka ingat ayat ini, kalau baik, kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat keliru, kekeliruan itu akan mencelakai diri kita sendiri. Kalau ini gelas, isinya racun. Saya ulangi ya. Kalau ini gelas berisikan air putih, air bening, tapi beracun, tapi masih bening, masih jernih. Kita tahu atau kita tidak tahu, kemudian kita meminumnya. Dalam kondisi kita tahu itu ada racunnya, ataupun kita tidak tahu, tapi kalau di gelas ini ada racunnya, setelah diminum berdampak nggak ke tubuh? Pasti berdampak karena ada racunnya. Keburukan itu hadirin kayak gitu. Orang kalau buat jahat, kalau buruk, dia tahu itu keliru atau dia tidak tahu itu keliru, pasti berdampak pada dirinya, berdampak untuk kehidupannya. Gitu. Ayat berikutnya. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah
Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Ikuti saja apa yang Allah wahyukan kepada kita. Bahasa Jawanya apa? Derek Gusti Allah, atau bahasanya ya Allah kulo manut. Coba dibaca ayatnya, wattabi ma yuha ilaih, ikutilah apa-apa yang telah Allah wahyukan kepada kalian. Bahasa sederhananya, ya Allah kulo manut. Ya Allah saya manut. Hidup diatur Allah tuh enak jemaah. Suruh puasa, puasa, nanti Allah cinta. Suruh sholat, sholat, nanti Allah cinta. Suruh zakat, zakat, nanti Allah cinta. Enak hidup mah, nurut sama Allah gitu, enak banget. Aduh Ustadz saya bingung nih, zakatnya mau kemana? Ke Masjid Muhammad Al-Fatih boleh. Jamaah zakatnya mau ditasarufkan sendiri boleh. Mau ke lembaga Baznaz, Badan Amil Zakat Nasional, boleh. Senyamannya jamaah aja. Tapi yang jelas zakat harus untuk 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga terlilit hutang, yang keempat mu'alaf, yang kelima amil zakat, keenam memerdekakan budak, ketujuh ibnu sabil, kedelapan fi sabilillah, kedelapan asnaf zakat. Boleh nggak kalau misalkan saya pilih salah satu saja dari 8? Boleh. Misalkan saya mau ke orang miskin aja, atau ke fakir aja, atau fakir dan miskin, boleh. Mau ke 8-8-nya dibagi rata, boleh. Mau pilih salah satu, boleh. Mau nitip ke masjid, maaf, boleh. Mau nitip ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional, boleh. Nggak nitip, saya mau bagikan langsung, boleh. Silahkan jemaah. Walaupun agama ini mudah, jangan dipersulit. Allah suruh apa lagi? Yang Allah suruh dulu jemaah. Salat, puasa, zakat. Yang kelima apa? Haji. Simple aja di jamaah. Ini direkam ya mas. Dimatiin, itu yang lagi. Kalau ada pertanyaan, mana yang harus didahulukan? Beli rumah atau berangkat haji? Jawabannya gimana? Ayo, mana yang didahulukan jemaah? Beli rumah atau daftar haji? Simple aja jawabannya. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, yang kelima haji apa beli rumah? Coba dijawab yang benar. Yang kelima haji apa beli rumah? Haji jemaah. Harus haji dulu. Punya uang, dia untuk haji atau untuk beli rumah? Ya jawabannya haji, simple aja. Hadirin, haji dulu hadirin, bukan rumah. Gak apa-apa masih ngontrak, yang penting sudah menunaikan kewajiban. Jangan keliru jamaah. Tapi saya itu terlanjur Ustadz, udah beli rumah dulu. Itu gak apa-apa, dulu belum punya ilmunya. Sekarang udah punya ilmunya, anak kita dipesani jamaah, dipesankan, kasih nasihat. Nah, kalau kamu menikah, rezeki berlimpah, belum dulu beli tanah, belum dulu bangun rumah, tapi berangkat haji. Harus pesan kayak gitu ke anak kita.
Simple aja jemaah. Allah menyuruh kita rukun Islam yang kelima itu haji atau beli rumah? Haji. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustaz tapi saya masih ngontrak, nggak apa-apa. Kemarin waktu kami haji tahun lalu, kami kondisi masih ngontrak di Desa Garung. Nggak apa-apa, kami masih ngontrak. Alhamdulillah sudah haji. Tapi maksud kami itu gini jemaah, jangan sampai Allah marah sama kita gara-gara kita punya kemampuan untuk berangkat haji. Kan haji wajib bila mampu. Haji wajib bila mampu. Sudah mampu kok malah bukannya dipakai haji, tapi malah dipakai beli rumah. Allah tidak mewajibkan kita punya rumah, betul? Loh, kok diam ini gimana? Allah tidak mewajibkan kita punya rumah, betul? Nek kita meninggal masih ngontrak, ada dosanya enggak? Oh, enggak ada dosa toh. Misalkan kita meninggal, posisi masih ngontrak, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tapi pertanyaannya, kita mampu. Katakanlah Allah kasih rezeki, tiba-tiba dapat warisan 1 miliar, amin. Misalkan, lah kok mampu, nggak berangkat haji, kok mati, Allah marah nggak kira-kira? Lo marah tuh jemaah. Kamu nih gimana dikasih kemampuan, malah nggak datang. Kamu nih gimana dikasih kemampuan, malah beli rumah, malah beli mobil, malah beli handphone, malah beli yang lain. Itu loh jamaah. Makanya jangan salah prioritas. Ngontrak nggak apa-apa, masih belum punya rumah nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa ini rukun Islam ditunaikan. Jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi, beli rumah atau berangkat haji? Jawabannya angkat haji. Mudah-mudahan semua hadirin TikTok, YouTube, Instagram, semua jamaah di Masjid Muhammad Al-Fatih, Allah mudahkan berangkat haji di tahun ini bersama keluarga yang dicintai, fasilitas terbaik, dengan ilmu terbaik, di waktu terbaik menurut Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu list yang jamaah harus sering-sering berdoa, ini di salah satu list doa salah satu list doa yang jamaah harus sering-sering berdoa kepada Allah, terutama ketika jamaah hadirin semuanya lagi berpuasa. Yang belum haji, minta sama Allah supaya dimudahkan berhaji. Yang belum umroh, banyak-banyak berdoa ketika puasa ini agar Allah mudahkan kita berumroh. Yang sudah umroh, tinggal hajinya, minta. Ingat Nabi bersabda riwayat Imam Tirmidzi, sal tu'tah. Minta kamu kepada Allah, Allah berikan semua permintaanmu. Minta kalian semua kepada Allah, Allah pasti akan mengijabah semua permintaan-permintaanmu. Minta. Dan cara mintanya gimana? Tinggal begini. Ya Allah, sungguh Engkau maha baik ya Allah. Izinkan kami berhaji di tahun ini bersama keluarga yang kami cintai, dengan fasilitas terbaik, ilmu terbaik, dibersamai teman safar terbaik, di waktu terbaik menurut Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Haji furoda berapa sih Ustadz? 600 juta ya? Berarti kalau 2 orang 1,2 miliar ya? Iya, sekitar segitu. Ingat hadirin, Allah maha kaya. 1,2 miliar kalau kita nggak punya uang kerasa mahal. Tapi 1,2 miliar saat Allah takdirkan kita punya uang, mahal atau murah rasanya? Murah. Hadirin, ini ada motor, ada
hadirin, ini ada motor Honda Beat. Honda Beat lah kok harganya 25 juta. Murah atau mahal? Mahal, karena mungkin Honda Beat harganya 18-an juta misalnya. Tapi terus kemudian naik kelasnya begini. Ini ada motor X-Max, atasnya N-Max, yang harganya mungkin 90, 100-an, 80 sampai 90-an juta, cuma dijual 25 juta. Jadi murah atau mahal 25 juta? Ya, jadi murah. Lengkap semuanya, lengkap, bukan STNK only, bukan. Nah, murah mahal selain semua juga karunia Allah itu ada. Apa sih yang kita incar? Kita ngeluarin uang 600 juta berhaji, tapi kalau kita melihat hadis Nabi, kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurganya Allah. Hadirin, haji mabrur gak ada balasan kecuali syurganya Allah. Berarti 600 juta yang dikeluarkan untuk dapat syurga murah atau mahal? Murah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk berhaji sebelum wafat. Dan yang terakhir, hadirin, kita masuk Ramadan ke-11. Berarti udah masuk putaran ke-2. Ada 3 putaran. Ini bukan politik ya jemaah. Putaran pertama sudah kemarin, 10 hari pertama. Sekarang kita masuk ke putaran kedua. Hari ke-11 sampai hari ke-20 cepatnya kurang lebih sama seperti 10 hari pertama kemarin. Cepat banget, tau-tau, wih, kok udah itikaf aja, cepat. Maka saran kami, Ramadan ini keluarkan yang terbaik. Putaran kedua, keluarkan yang terbaik. Kemarin jamaah ibaratnya udah jaga stamina ya. 10 putaran pertama udah terjaga staminanya, udah begini, set. Sekarang putaran kedua, bismillah, agak naik sedikit ya hadirin, set. Nanti putaran ketiga, itikaf, naik jamaah. Grafiknya jangan begini, sing, semangat, ngek. Grafiknya begini, naik. Jangan kebalik. Ini putaran kedua, Quran, sodakoh, majlis ilmu, istiqomah, wafat husnul khatimah. Nanti kita mudah-mudahan kumpul lagi di jannah insyaallah. Pokoknya putaran kedua istiqomah. Itu loh kayak rumusnya Masjid Muhammad Al-Fatih, istiqomah, jannah. Semangat jemaah. Bentar lagi. Nggak kerasa 20 hari lagi lebaran. Betul ya jemaah? Nggak kerasa 20 hari lagi lebaran kan? Ntar udah ada yang mondok 80 orang insya Allah. Itikaf akan ada yang mondok 80 orang. Ini bakal rame insya Allah. Sudah ada yang daftar sekitar 70-an berapa, kurang 6 lagi kalau nggak salah. 6 lagi teman-teman yang mau daftar aja itikaf di 0851 7445 6070. Itu admin Masjid Maf, daftar aja ke sana atau DM aja ke IG-nya Masjid Maf. Nah nanti ayo kita lomba-lomba. Jamaah pokoknya jangan khawatir. Nggak kuat saya Ustadz kalau harus semalam. Ambil yang kata Al-Imam Al-Auza'i kan 4 itikaf. Imam Al-Auza'i bilang 4. Boleh full 10 hari full. Boleh malam-malamnya saja. Boleh ganjil-ganjilnya saja. Boleh cuma beberapa saat. Misalkan cuma 30 menit, 1 jam. Ngapain sih itikaf? 3. Baca Quran, zikir lisan, muhasabah. Itikaf ngapain? Baca Quran, zikir lisan, muhasabah. BDM. Apa? KDM. Quran,
zikir lisan, muhasabah. Jadi itikaf ini ngapain? Ya begitu. QDM, Quran, zikir, muhasabah. 1 jam boleh Boleh. Udah terhitung itikaf? Menurut pendapat Imam Al-Auza'i sudah. Saya mau cuma yang 2 jam gak apa-apa. Itikaf raketang, diam gini. Bu, kenapa bengong ya? Enggak, saya lagi muhasabah. Muhasabah, jangan bengong. Zikir lisan, baca Quran, muhasabah. Ngobrol boleh Boleh. Yang penting obrolannya apa? Kalau gibah, dosa. Kalau obrolannya yang manfaat, berpahala. Maka nanti itikaf banyak-banyakin tenaga, energi. Boleh bawa bantal Boleh. Boleh bawa kursi yang kayak kursi empuk, yang kursi yang biasanya dipakai lesehan itu, boleh kalau punya. Mau bawa kasur, ya sekalian aja kamarnya pindah sini. Waduh. Pokoknya yang nyaman, yang kiranya bisa portable dibawa, bawa aja. Bantal leher, mungkin ada kursi lipat lesehan, bawa aja. Bawa, nanti itikaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Salam keluarga di rumah, semoga Allah memuliakan kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya jemaah. Kita akhiri dengan hamdalah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Mohon izin pamitan, pagi ini kami ke luar kota. Insyaallah besok kami pulang maghrib kira-kira. Jadi subuh syuruk tetap ada bersama Ustadz Dama, insyaallah. Besok subuh syuruk di MAF bersama Ustadz Dama. Kami izin pamit pagi ini, harus ke luar kota sebentar. Nanti kita lanjut lagi hadirin. Salam keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.